Sukulen Podcast. Hai, Sukulen Podcast, balik lagi bareng Maya Edalia kali ini. Kalau kemarin ada Isa, dan hari ini tuh seneng banget karena yang jadi bintang tamu, waduh bintang tamu, jadi guest star-nya ya hari ini tuh, teman-teman aku. Halo Rama dan Putra. Halo. Ini sumpah awkward banget openingnya ya, karena udah lama nggak tag podcast sebenarnya, udah lupa gitu. Oh masih ada ini Sukulen. Ini udah yang keberapa emangnya? Kenapa? Kamu udah yang keberapa? Jujur aku lupa juga. Kalau ketiga keempat gitu. Oh, Kalau habis ini gitu. diganti kita soalnya. Nggak apa-apa, nggak ada duitnya. Oh gitu? Iya. Langsung closing bisa? Ini teh pucuk. Bisa kan? Ini teh cupuk rahum karena Iya. nggak ada tabelnya. Oh iya. Kalau ada labelnya baru teh pucuk. Baiklah, jadi hari ini kita ngebahas tentang dunia per-emsyongan ya. Ini seperti yang kita lihat, yang kita tahu ya, Putra dan Rama ini adalah MC kondang. Amin. Oh, amin. Ya, MC kondangan ya kan. betul, Kalau betul, Anda MC apa Rama? MC kondang. Oh, iya. Harus gitu ya ngomongnya ya? Harus gitu. Harus gitu ya. Pokoknya nanti nomor kita ada di bawah sini. Oke. Kalau saya perlu MC langsung bisa betul. diomongin. Iya. Dan barcode endingnya kita ada di atas ya. Wow, udah punya ya. Instagram semuanya lengkap di podcast ini ya. Siap. Jualan terus ya pokoknya ya. Jadi emang dunia per-MC-an memang lumayan mati ya di tahun 2020 kemarin ya. Sedih banget. Gimana kemarin 2020 survive teman-teman? Alhamdulillah. Kita jadi jualan sate ya Ram ya. Kamu jualan apa Ram? Kocok. Kalau Rama sih Kamu sempet mampir loh. Udah tutup. Udah gak kuat ngocoknya ya. udah gak kuat ngocok ya. Udah kopong. Oh iya kopong. Ini kalau diketuk tek iya. paket. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini tutupnya membawa berkah ya. Betul. Alhamdulillah. Kayaknya semua MC jualan ya pas tahun 2020 ya. Ya. Anda jualan alpukat, saya jualan brownies, Anda jual diri ya. Betul. Saya Iya. tuh alhamdulillah bisa. Masih ada Oh, masih pelanggan-pelanggan. Masih ada. alhamdulillah. Iya, jual kamar kan Anda kan? Iya, betul. Kamar kos. Kamar kos. Kan dia punya Karyawan. kos-kosan. Betul. Iya kan? Enak banget kos-kosannya ya. Anda sudah merasakannya? Langsung nanti ada juga gambarnya di sini. Iya. Promo. Hari Senin harga naik. Iya. Hari Senin harga naik, ini kebetulan hari Sabtu jadi cus mari ya. Oke, jadi kita ngobrolin apa sih MC ini tahun Sejarah 2000? dong biasanya. Ini Ya gimana Allah. nggak pinter ya? Bentar. Sebentar. Kalau sejarah MC ya Allah, jadi sejak kapan nge-MC gitu Nah, ya? kan Kalau gitu. Putra kan udah sejak dia kurus ya kayaknya ya. sejak Sejak kurus. Nananggalu dan sejak pakai Astrea dulu ya. Iya kan? Sejak kurus gendut kurus gendut terus Iya. Sekarang stabil. sekarang tampan. Tampan. Kalau di samping Rama. Iya. Makasih, Makasih. Maya. Kalau Saya kamu kan sudah ganteng. Mulai menuju ke Kaputra Wannabe. Oh, Putra Wannabe. Apaan tuh? Jadi apa? Kenapa kamu pengen jadi Putra? Kenapa? Kan siapa sih nggak tahu Kaputra kan panutan banget dulu waktu di radio yang orange biru itu. Ya, Oh, orange iya. biru terus pindah lagi. Kamu kan ngikutin aku terus. Nah. Rania. Jangan-jangan nanti ngikut lagi dia. Oh iya Cuma saya kalian kan ya. dulu nggak masuk di Nananggalu aja. Andai kan saya masuk di Nananggalu, Betul. saya pasti jadi galuhnya. Iya. Andai kan dia nadang galuh, dia sudah pasti nggak masuk. Iya. Nggak masuk final. Iya. Karena kamu bisikin. Iya. Ya kan? Nggak boleh, Itu nggak dia. boleh. Nggak boleh. Saya nggak itu boleh. sempat ditawarin Nananggalu. Rama ikut Nananggalu. Oh, oke. Jatuh di penyisihan. Ya, nggak faedah ya. Penyisihan saya lah. Nggak faedah ya ngomongnya. Kayaknya di administrasi deh udah Ya. jatuh ya. Iya. Luar biasa. Oke, berarti Putra dari tahun berapa nge-MC? Aku dari tahun ini nggak apa-apa nih buka-bukaan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Ayo. Porno ini ya. Tapi makin laris biasanya kalau Iya, ya. makanya. Aku 2006. 2006. 2006. Itu berbarengan sama jadi penyiar radio nggak? Iya, berbarengan sama penyiar Berbarengan radio. ya, 2006 ya. Iya. Wow, long time ago. Oh, which is- 14 tahun, 15 tahun. Wah, hampir 15 tahun yang lalu. Yeay. Umur Anda berapa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Iya. 85 kan dia udah jadi Belum. mahasiswa. Oh, enggak. Aku siaran itu masih SD. Oh. 15 tahun. Siaran apa tuh programnya kalau boleh tahu? Tralala. Oh, Tralala Triliun. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Aku tahu kok. Oh, ya, oke. Kalau Rama dari kapan, Ram? 2007 awal. Masuknya itu 2006, 3 bulan terakhir. Itu pas udah nge-MC. Belum. Itu radio? Ini radio. Radio. Kalau MC-nya 2010.
2010. Dulu tuh dunia per-MC-an kayak gimana sih waktu zaman kalian? Kita kan beda genre ya, beda zaman ya Oh, kita beda ya. zaman. Ih, kita kan Pertama zaman dulu, yang tua dulu nih yang Mas, tua ya? Iya. dulu lah. Kalau dulu itu susah ya cari kerja. Kalau misalnya dulu tuh hanya Kan masih SD. masih SD. Iya. Di Banjarmasin. Bukan susah, cucah. Cucah. Kan masih SD. Iya, culit banget. Cah banget. Oh, Cah. Jadi kalau di Banjarmasin tuh ada dulu MC itu hanya dikuasai sama beberapa orang saja. Ada 2 orang, itu aja. Oh, Mau ada baik. band dia, Iya, mau benar. ada Pensi dia. pensi dia. Iya, benar. Pokoknya Oke. tuh MC hits banget ya. Betul. Masih Boleh. hidup? Masih. Sekarang udah jadi bos. Udah jadi bos kan dia, udah jadi Kok kita manajer. enggak? Kita siapa? Iya. Iya. Nah Boleh- itu, terus akhirnya kita masuk. Heeh. Itu juga karena radio. Untungnya Iya. bos kita dulu yang di radio itu kerjasama mau gitu kan. Ya, pokoknya kalau kamu promo di radio kita dapat free MC buat event kamu. Oh, baik. Itu bisa jadi tuh. Dijual ya. Dijual nih penyiar-penyiarnya dijual. Kalian Iya, iya. nggak hanya harus on air aja, tapi juga harus Off terkenal off air. Oke. Terus terkenal lah kita ini. Terkenal. Beda kalau terkenalnya dulu sama terkenalnya Iya, sekarang. gimana dulu, Kalau dulu gimana? itu kita anak radio itu udah kayak artis gitu. Asli. Jadi setiap hari ya Ram ya, kita tuh setiap Sabtu Setiap Sabtu. kita tuh ada tuh pendengar-pendengar setia kita Bener. tuh dateng ke sana bawain makanan. Setiap hari Sabtu doang Setiap hari ya? Sabtu, karena kita Sabtu tuh ngumpul. Iya. Kalau kita- saya setiap hari sih. Oh, sekarang setiap hari ya? Iya, sekarang setiap hari. Dikasih apa guna-guna dikirimin. kita tuh ada yang namanya meeting mingguan kalau Iya. saya. Oke. Jadi Sabtu Sabtu kita meeting mingguan, ngumpul-ngumpul makanan datang. Oh, Terus baik. kalau misalnya kita lagi on air, aduh lapar nih. Ada. Ada tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba. Magic banget ya. Magic banget. Terus orang kayak foto bareng. Foto bareng, bener. Nah, sekarang kita udah nggak dicuekin Iya. aja, ini siapa sih gitu. Karena dulu kan radio lagi naik-naik banget ya. Iya. Di mana-mana gitu. Kalau kita saban buka request aja dulu masih SMS, belum ada WhatsApp. Kita dulu masih ada Oh, saya kira pakai ini. Apa sih yang Yahoo tulis? Messenger. Oh, kertas. Oh, Apa itu sih namanya? Atensi. Atensi. Udah nggak lagi. Oh, udah nggak di Kita zaman udah itu. modern lah, kita udah modern. SMS. SMS. SMS sudah pakai komputer ya kita Iya. SMS -nya. Kebetulan satu radio, jadi kita sama lah. Kita sama. Oh iya, Anda senior ya pasti ya. Senior. Iya, baiklah. Waktu saya SD, dia TK. Apalagi grup. Kayak gitu, Iya, berarti Anda kelas 1 SD waktu itu Iya. ya. Oke, wah, luar biasa. Luar ya. biasa. Keren. Tapi dulu tuh eventnya kayak gimana sih? Kalau sekarang kan kayaknya event berubah ya, udah berubah ya sekarang itu ya. Apalagi semenjak pandemi gitu. Iya, Sebelum pandemi benar. aja kayaknya berubah nih, udah habit event di Banjarmasin tuh dulu kayak gimana? Dulu itu kalau event organizer kayaknya cuma beberapa ya, nggak terlalu banyak. Jadi event tuh rame gitu. Hampir tiap minggu, hampir sama sih tiap minggu. Sekarang juga tiap minggu kan. Iya. Bedanya kan sekarang karena pandemi aja nih, lebih anteng. Kalau dulu ya karena apa mall juga baru buka kalau nggak salah tahun 2006 itu kan ya. Masa sih? Enggak, Iya, iya. lupa aku. Enggak, belum. Belum ya? 2010-an ya. Dulu ya, iya benar. Di 2006 itu masih pembangunan. Jadi Ya. event kita tuh masih ada di luar-luar gitu, masih pensi. Pensi sering, Festival konser-konser, musik kan, festival konser-konser. musik. Berarti awalnya dulu di acara musik. Iya, musik, pensi, produk-produk yang sampai ke pasar-pasar, ke Nah, benar. sekolah-sekolah. Iya. Paling dikit dapat duit MC berapa? Nggak 3 dibayar, minggu. nggak dibayar. Nggak dibayar. Enggak, yang nggak Oh, dibayar paling nggak usah dikit. dihitung lah Oh, ya. iya. Berapa ya? 100.000 dulu sih. 100.000. Sekalinya sih 100.000. 100.000. Iya kan 100.000. 2,5, paling tinggi 2,5, paling tinggi 500. 500, 500 paling udah dikit happy 100.000. banget ya. Iya. Dong. 500.000 dulu itu udah bisa beli baju, beli. Iya, iya. Bener. Pokoknya udah keren, Sekarang berasa juga keren. bisa 500.000 beli Iya baju. Dulu itu 500.000 itu kita udah gespernya udah yang gede gitu. Waduh. Celana melorot. Iya, kelihatan Tasnya celana ungu. dalamnya. Iya, kelihatan pakai boxer. dalamnya. Iya 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 Tasnya iya. ungu Iya iya banget. iya. Paling berkesan dulu nge-MC apa nih acaranya kayak ini akan menaikkan namaku banget. Oh, Apa? Sondrenalin kalau aku dulu. Kau udah sondrenalin. Sondrenalin. Di sini di Banjarmasin. Di Banjarmasin berarti. Sondrenalin. Oh iya bener, karena Iya aku dulu dong. tuh sondrenalin memang lagi ini banget ya. lagi naik Jadi banget. aku tuh tau gak sih ini cerita nih ya waktu Boleh, MC boleh. Sondrenalin. Aku nge-MC Sama siapa tuh waktu itu? artis. Oh, sama Lupa aku namanya. Jadi host insert kayak nggak salah. Cewek. Cewek host insert. sekarang. Iya yang sekarang cantik. Oh. Aduh siapa sih Wah, namanya? makasih loh. Bukan kamu, dong. bukan Enggak, kamu. bukan. Makasih loh ciri-cirinya tuh kayak Enggak. horse insert cantik. Cantik. Eh. Itu Cewek. kayak cewek. Jadi Biasa kayak aja kali. susah banget tebaknya. Aku lupa namanya Iya, karena baiklah. nggak penting sih. Bagaimana? Jadi itu berkesan banget ya. Kita nge-MC Iya. sama artis, terus padahal kita ini siapa gitu kan. Di atas ya berasa banget dengan Iya. ribuan penonton gitu kan. Berasa banget, wah sok-sok akrab Iya. dengan artis itu.
tahu nggak pas selesai acara, dia turun panggung langsung ada yang jemput pakai mobil. Ini sedap. Artis. Artis. Iya. Iya, betul. Ya kita coba ya Allah Naik motor. turun naik motor cari parkiran. Sama bergerumpul dengan yang nonton tadi. Bener. Ada yang notice nggak tuh? Tadi kakaknya nge-MC Enggak, aku ya? pokoknya tutup muka. Kadang-kadang harga diri harus diperhatikan Oh, juga iya, gitu bener, kan. bener, Karena malu bener. gitu kan. Iya, Iya, benar. udah panggung gede gitu kan. Panggung Iya, gede. yang satunya jemput mobil, yang satunya cari helm dulu. Helm yang Makasih bye. Iya, iya. Setelah itu banyak job nggak? Dapat banyak job nggak setelah Soundrenalin? Alhamdulillah banyak, tapi sebelumnya memang untuk mencapai ke posisi Soundrenalin itu harus dinotis dulu. Oh. Kita tuh harus punya banyak kerjaan dulu. Iya. Jadi iya. oh ini ada nih MC nih misalnya si Arama nih. Itu dulu nggak kayak sekarang ada media sosial kan Iya, bisa betul. kita. Bener. Kalau dulu ayo nggak coba. Instagram Iya belum sih. ada Belum ya. ada. Friendster juga. Friendster, Friendster. siapa sih yang punya Friendster Iya, dulu? bener. Susah masih cidung Iya, gitu bener. untuk ngubung ke internet atau Oh, iya, Iya. cidung. Kalau Rama, Putra kan Soundrenalin. Aku Kawinan siapa yang paling berkesan? dulu belum ada bisa wedding ya. Nggak ada, Dulu nggak ada. wedding malah nggak ada MC-nya. Iya, nggak ada Oh, MC. gitu. Dulu Iya MC sih. wedding itu malah sekaligus penyanyi dangdut kan. Oh iya benar. Iya, Ini atau ini ya pemain Iya, keyboardnya. iya, Organ bener, tunggal. bener. Karena cuma nyapa-nyapa tamu kan. Iya. Iya benar. Kalau dulu itu sebelum yang event gede kan masih suka pensi itu di Semasa, Semada, Semaga, SMA 5. Event gedenya gantiin ke Ari. Ari, Tahu. ya Kak Ari, gantiin ke Ari. Aku nggak tahu loh Kari siapa. Ada dia Ada seniornya dia. dia. Sekarang udah jadi huluk dia. Jadi Kokar banget. Dia MC juga. MC juga. terus? Idola mukanya mirip Pasha Ungu. Pasha Ungu. Mirip banget. Wadaw. Jadi dulu itu dia kebetulan ke double eventnya jadwalnya nge-MC di mall. Mall udah buka tuh. Nge-MC launching Air Asia. Apa yang dulu provider jempol XL. Asia. Jempol Tapi yang- XL ada bebas sama jempol. Ada yang Asia Phone atau apa gitu dulu. Yang hijau-hijau juga. Ya jempol, XL jempol. Exis. Bukan Asia. Asia. Ada dulu kartu provider. Asia namanya. Asia bener. Bukan XL jempol. Bukan. Oke. Asia. Itu di mall, masuk koran. Wih keren. Ada muka kamu di situ? Ada dong. Padahal baik kecil banget mukanya. Itu cuma orang-orang yang Kamu tertentu. clipping nggak? Enggak Oh, dong. enggak. Dulu mau di clipping, cuman kita ya karena udah terlalu bahagia ya. Iya. Sama nge sama Ayu. Oh iya. Oh iya nggak tahu. Iya. Udah jadi ibu rumah tangga Udah ibu sekarang rumah ya. tangga ada. sekarang. Itu bangganya minta ampun. Selevel pensi bisa masuk ke mall, nge-MC di mall, launching provider gede, masuk koran. Di situ ya yang paling Situ. berkesan ya berarti ya. Setelah itu baru masuk TV pelan-pelan. Wede. Musik TVB dong. Iya benar. Kamu Kaputer juga nih? Aku udah keluar kayaknya. Oh tuh iya, waktu nah. masuk. Kamu memang Bener ini ya. terus bener nih, ngikutin ikut terus. Kaputra. Jadi Bener, Kaputra baca bener, berita, bener. aku Iya. Program. yang sama Kak April. Iya, sama betul, April, betul. Di music dulu Music. namanya. Be Music. Be Music. Shout out dong buat teman-teman MC yang sekarang udah nggak MC lagi kayak Kak April. Iya, halo April, I miss Siapa her. lagi? Siapa lagi cewek Siapa satu? ya? Nadia. Nadia, bener. Dulu kalau misalnya dulu ya MC cewek itu ya, karena mereka cuma berdua menguasai Iya. pasar Iya. ya. Aduh, jobnya nggak ketangkisan. Wes. Jadi setiap hari tuh job aja terus. Setiap hari ya? Setiap hari. hari. Karena dulu tuh Wadaw. event itu kan nggak mesti harus Harus weekend. weekend, iya. Karena event-event dulu tuh sampai hari weekdays gitu, kayak ada paling sering dulu tuh event ibu-ibu yang jualan barang MLM itu apa sih? Shopee Martin. Nah, itu dia tuh. Iya, Shopee iya, Martin iya. tuh event hampir ada. Terus juga Minyak goreng. yang gitu-gitu lah. Ya banyak lah event-event ibu-ibu lah. Pokoknya menguasai pasar Menguasai banget dia. ya. Kalau cowoknya dulu Aditya Agusta, ya kan, Kak Putra termasuk, Kak Ari termasuk dulu. Jadi kita tuh sebagai junior di radio cuma bisa ngeliatin, wih kapan ya bisa nge-MC kayak Kak Putra, kapan ya? Karena setiap weekend pasti minta ganti, nggak bisa nih siaran nih, Iya, ya, karena nge-MC. Kita pengen dong, kayak senior nih, soalnya radio kita dulu itu hampir berapa persen itu semuanya MC. jadi MC. MC. Jadi pengen kayak, aku juga pengen nih Iya, MC juga gitu iya. ya. Cipratan lah setidaknya. Iya, kan. iya, iya. Memang bos kita dulu tuh encourage, ayo Betul. semuanya Iya, tuh iya. keluar gitu. Jangan Bagus cuma dong. besar suara doang. Iya. Tapi apa sih yang memotivasi gitu dari, kalau tadi kan ibaratnya ada faktor eksternal lah ya, kayak didorong nih sama bos di radio, terus ngeliat-liat orang juga, ada nggak sih kayak aku pengen nge-MC nih biar terkenal misalnya, atau biar banyak duit, kayak gimana dulu tuh? Apakah cuman ikut-ikutan aja karena didorong-dorong aja, atau emang kemauan sendiri sih?
ikut-ikutan deh kayaknya. Karena dulu itu nggak mikirin awal MC, nggak mikirin budgetnya dulu nih. Iya. Ini berapapun, ayo hajar terus, pokoknya cari pengalaman. Karena memang pelajaran dari bos kita, ya udah cari pengalaman aja dulu, berapapun. Ya 100.000, 50.000 nggak sih, 100.000, 150. Iya. Bahkan aku pernah nge-MC sama satu produk kecantikan. Wow. Sebut dong. Boleh? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Garnier. Oh, Oke, wow. wow. Kok mau sama kamu Garnier? Iya, kenapa? Iya. Kok bingung ya? Itu permintaan dari bos kita. Ya, oke. Jadi sama Jadi tim Garniernya juga kayaknya kepaksa ya nerima ya? emang nggak ada Nggak kayaknya, ada. memang harus cowok kayaknya. Oh. Jadi bintang tamunya itu aduh Taher lagi siapa sih ya? Aldi Taher. Bukan. Bisa Aduh. I love you so much. Nggak suka deh, nggak like. Bukan. Siapa ya? Pokoknya ada gitu satu ini. Dan bodohnya aku ya, itu pada Emang saat bodoh dari dulu Iya. sampai sekarang emang bodoh. Makasih. Jadi pada saat itu sama orang Garniernya sama yang ininya produknya itu. Nah, ibu-ibu kalau ibu-ibu Garnier atau- untuk ibu-ibu dulu tuh. sama Iya. adanya ibu-ibu sama cowok-cowok. Oh, iya. Jadi kalau memang Ibu-ibu sama cowok. enggak maksudnya Ini produknya- arisan apa nih? Ini Oh, iya, ini iya, Garnier iya. yang mana sih nih? produknya buat dua gitu, ada yang buat cowok, ada buat cewek. Oke. Iya. Jadi sama yang orang Garniernya bilang, nah ibu-ibu kalau pakai produk Garnier gini nih, si artis, before-nya seperti ini. Oh, jadi Kamu tujuannya before-nya. itu. Iya, saya baru ngeh, oh ternyata Eke jadi before after ya bos. Nggak Tapi apa-apa karena dong. si artis itu dia nggak enak, dia Betul. tiba-tiba enggak kok bu, ini kita juga mulai sama-sama, dulu aku juga gini ngebela nih karena ibunya mungkin karena nervous ngerocos gitu aja nyebut, Iya, iya, si iya, artis ngeh, nggak boleh seharusnya jadi dia ngebisain akunya supaya nggak tersinggung, Oh, makanya iya, dibawa. iya. Setelah event Kamu nangis. enggak lah, diajak makan, diajak nongkrong. Murah ya sama dia, diajak makan aja udah. Iya. Banyak lah, terus Iya, iya. Dia siapa Aike, Iya. diajak Oke. ke hotel, Wow. untuk nongkrong, Iya, iya, nongkrong, iya, iya. nongkrong. Oh, dulu Dulu nggak ada di tempat hotel, nongkrong, ya iya, benar. nggak ada, Dulu nggak ada. hotel, Kafe, di hotel nongkrong. nongkrongnya. Iya. Tapi sempet vakum nggak sih kalian ini? MC? Corona doang nih kayaknya. Iya sih. Sempet nggak? iya sih. Aku sih sempat dulu waktu rencana mau kuliah. Tapi itu nggak cuma Enggak, berapa Kak. bulan, 2 bulan, 3 bulan Iya, aja waktu sih. itu kan kamu juga Iya. berhenti di radio Betul, kita kan. betul. Gara-gara Ini ke kenapa luar tangan negeri ini? ya kamu ya waktu Iya. itu ya. Terus habis itu ya vakum bentar. Agak susahnya kayak gitu kalau kita udah mulai vakum Iya. untuk comeback. Oh, aku Comeback sempat lagi. vakum 3 bulan. Gara-gara 3 bulan saya lah. Kamu ngapain tuh? ditambang kerja Kaltim. Oh iya, benar. Kamu Iya. pernah kerja di Kaltim? Iya dong. Wow, banyak menghasilkan Itu uang dong. penuntutan dari keluarga aja sih. Iya, akhirnya Tuntutan. S1 nih harus kantor dong. Iya. Karena kan dulu nggak menghasilkan nggak MC menghasilkan. 100.000 Iya, coba, iya, ya kan? Jadi ya udah karena orang tua ini ada keluarga nih punya perusahaan nih di Kaltim, kerja lah 3 bulan. Oke. Di hutan tidak betah. Cuma Akhirnya pakai balik SMS ya. doang. Oh, Jadi iya, balik iya. kita mulai dari nol lagi, Yes, nyebar yes, proposal yes, lagi yes, yes, yes. gitu. Nyebar proposal saya, oke Via- baik. Via WA. Iya. Iya, baiklah. Ini ngomongin hasil nih ya, Ya, ngomongin oke, hasil. Di Banjarmasin tuh kalau jadi MC bisa bertahan hidup nggak sih? Ini kan kalau kayak yang aku tahu ya, Rama kan maksudnya nggak kerja kantoran, Putra pun juga enggak gitu kan. Kak Uca kan dosen. Iya dosen, cuman kan dia nggak yang Oh iya. Iya, lepasan, Iya, dosen iya, lepasan iya. kan. Jam 8 gitu. datang, jam 5 pulang. Enggak, jam 8 datang, jam 9 juga udah pulang. Virtual. Bu, kayaknya semuanya ini apa Freelance. kerja sampingan Kerja gitu sampingan. kalau si Dosen Putra juga, gitu. iya benar. Iya, dosen juga, punya kos-kosan juga gitu sampingan kan. pokoknya semuanya. Kayak Rama kan kemarin ngocok kan tahun Nah. 2020 kan. Ngocok Minuman kan alpukat. ya? Iya, ngocok alpukat. Iya, oke. Alpukat kocok. Alpukat kocok bujuran. Nggak pernah nyoba lo sampai sekarang. Nyaman di lambung. Iya. udah tutup aja. Iya. Kan cuaca nggak bisa ditebak. Iya, oke. Gimana? Bisa bertahan nggak? Bisa survive nggak jadi MC di Banjarmasin? Alhamdulillah sih ya. Sejauh ini sih. Udah bisa menghidupi istri kan? Ah, betul. Bisa ya berarti. Bisa dong. Aku tuh selalu kalau misalnya diminta jadi pembicara biasanya, bisa nggak sih ngidupin istri? Aku tuh selalu kasih gambaran gitu. Gimana tuh gambarnya? Misalnya gini, aku kasih gambaran ke cewek aja nih ya. Cewek itu dulu tuh paling sering misalnya weekend. Weekend itu 2 Sabtu Minggu ya. Iya. Kalau misalnya Sabtu Minggunya full, anggap aja
1 juta lah minimal, jadi kayak 4 kali 2 8 juta tuh udah. Itu kalau dipakai orang. Nah Iya, ini kan kalau masalahnya dipakai gitu. Sekarang persaingan makin ketat nih ibaratnya gitu kan. Kecuali emang kayak Putra dan Rama kan sudah beralih nih ke MC weddingan gitu kan, karena kayaknya MC wedding juga identik sama Menjanjikan. cowok ya dan menjanjikan karena setiap minggu ada gitu. Kecuali mungkin nanti bulan puasa ya, kalian Iya. harus menabung dulu nih kayaknya ya. Iya, jualan lagi kita nih namanya. Jualan lagi. Kocok lagi dia. Iya betul sekali. bener ya. Kalau panas kan bisa ngocok alpukatnya. Habis minum sendiri tapi. Betul. Nggak Itu jadi jualan. gimana nih, maksudnya kayak tadi itu kan kalau dipakai nih buat yang ibaratnya kayak yang baru-baru gitu kan, di harganya juga ya paling seberapa, karena kan kayak kata kalian tadi ya udah ambil pengalamannya dulu. Sampai kapan nih ibaratnya kita tuh ngambil pengalamannya? Kita kan nggak tahu tuh kadang ini aku misalnya nih aku baru nih, terus kan kita kadang suka nanya sama senior, ini tuh berapa ya kak, gini-gini. Senior kan pasti nanya, pasti bilang nih, ya udah kamu ambil aja, kamu kamu tanya aja budgetnya sama IO-nya atau sama WO-nya atau sama agensinya gitu kan, tanya aja budgetnya berapa, terus ambil aja buat pengalaman. Sampai kapan nih kira-kira kita bisa tahu nih pengalaman kita udah oke, terus kita udah punya standar tuh kayak gimana? Kalau menurut aku sampai kamu tuh jadi top of mind. Jadi kalau misalnya orang nanya, MC cewek siapa sih? Maya aja. Ya itu. Bener. Kalau misalnya kamu belum jadi obrolan, Iya. top of mind itu kamu harus buat itu jadi orang itu mikir kamu lah brandnya gitu. Oke. Bener. Sampai Gitu. nempel gitu. Sampai nempel. Jadi kan kalau misalnya itu gimana caranya ya? Semua event hajar. Iya bener. Jadi itu Apapun siapa sih MC-nya? genrenya. Maya. Itu Oh, siapa sih? Kok kawinan itu Maya lagi? Bener. Gitu. Jadi kayak itu udah jadi Oke. top of mind-nya kita. Ibaratnya kayak kita- Saya at least 5 besar lah di Banjarmasin. Iya. Kayak Maya ini kan udah nomor 1 Wih, lah. Maya mah 1 nih, di atasnya. Oh, nol Minus. dong. Minus 1. Minus Amin. kerjaan ya. Iya, baiklah. Walaupun 2020 sepertinya hanya satu perusahaan yang memakai saya ya. Tapi langsung gede. Long last. Iya, Alhamdulillah. long-last, nggak apa-apa ya kan. Iya, kemarin 2020 ada MC nggak? Ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada. Sekarang switch-nya ke webinar ya. Iya, Iya, webinar. benar. Webinar. Enak lagi ya kan? Ini kerjaannya Iya. apa? Sebentar, Iya. bayarannya sama. Benar. Gitu. Kalau kena yang bagus ya, Iya, kena yang bagus kalau yang ya. tidak, alhamdulillah. Kembali ke pengetahuan awal. Oke, ini kita ngomongin masalah harga nih ya. Oke. Maksudnya nggak usah nyebut harganya nominalnya. Cuman kan seperti yang kita alami gitu kan, di Banjarmasin ini kayaknya sulit banget kita buat naikin harga. Sedangkan kalau kita lihat tetangga kita di Balikpapan, sepertinya harga standar mereka sudah 2 kali lipat daripada kita. Betul. Seperti itu. Itu kira-kira menurut teman-teman MC nih, apa yang bikin kayak gitu sih? Sedangkan kan kayak kebutuhan kita selalu meningkat, gaji juga kok kayak naik terus. Terus habis itu kalau misalnya kita lihat perusahaannya nih, aku kan kadang kalau ditawarin MC, aku tanya perusahaannya apa? Kayaknya perusahaannya profitable aja gitu, tapi kok segitu-gitu aja misalnya. Apa nih yang bikin kayak gitu menurut teman-teman? Terus gimana caranya biar kita tuh bisa naik lah gitu? Nggak mungkin kan segitu-gitu aja, misalnya 2 tahun yang lalu dapat 5.000, masa betul. tahun ini Iya. dapat 5.000 juga Iya, sih bener. gitu. Nggak ngertiin Benar. ekonomi tuh dulu Betul. kuliah nggak ada tuh ya. Kayak gimana tuh? Ada Kita kan inflasi kan. Bener. Dia Kayaknya nggak kan- ngerti apa serba mahal. kayaknya kan kita tuh harus apa ya, Liburan ke ibaratnya Bali belum lagi kita kan. Betul. Tuh dia ya, MC juga butuh liburan. Untuk apa? Untuk konten. Iya. Jadi gimana nih, cara kita tuh mungkin mengedukasi siapa nih, kan kayak ibaratnya kita tuh berhubungan langsung ya sama IO, Nah, itu dia tuh. sama perusahaan-perusahaan, supaya mereka tuh ibaratnya tuh kayak melek lah gitu, bahwa kita nih, come on, ini udah 2021, harga Iya, kita udah nggak benar. bisa kayak 2 tahun yang lalu gitu. Karena mungkin mereka itu menganggap kita gampang kerjanya kali ya, cuma ngomong doang. Semuanya sih kayaknya orang awam bilang, enaknya jadi MC tinggal ngomong doang. Coba gitu ya. Iya bener. Dan Coba aja. mindsetnya itu harus dirubah sih sebenarnya. Kalau di Banjarmasin ini nganggap MC cuma ya pelengkap suatu Iya. acara, nggak ada mereka pun nggak apa-apa, atau yang murah aja sih sama aja hasilnya Iya, gitu loh. bener-bener. Dengan harga sorry itu saya misalnya 5.000 sama yang 10.000 paling sama aja hasilnya. Iya. Mungkin mereka berpikiran seperti itu Iya. gitu. Terus kalau
kerjasama sih sama teman-teman event organizer gitu loh untuk membuat mereka paham. Mereka kan juga kita paham. Kalau kita naik, mereka harganya pasti naik juga dong. Iya dong. Karena mereka kan pitching ya. Iya. Pitching itu kadang-kadang dilakukan oleh perusahaan cari yang murah. Betul, itu dia. Gitu. Makanya sih kita harus susah sih ya. diedukasi nih semuanya. Benar, environment-nya susah sih. Betul. sebenarnya. Yang murah belum tentu bagus, bro. Nah. Kalau aku lihat sih daya saing di Banjarmasin itu kurang ya, kayaknya karena ya itu tadi carinya yang Murah. Murah, benar. Maksudnya di dunia radio pun gitu loh, kayak aku kan jualan iklan nih, jualan iklan di radio pasti kan kayak dibandingin deh sama radio tetangga tuh lebih murah, tapi kan maksudnya please deh lihat dong kualitasnya gitu kan ibaratnya. Sama kayak MC lah ibaratnya, karena jasa ini kan susah kita ngukurnya, iya kan. Ada juga misalnya ini MC-nya cuman opening closing kok, tapi kan kita harus standby ya. Betul. Kita perlu make up, kita perlu kostum. Untung kita ada masker sekarang. Iya, benar. Jadi selamatkan banget sekarang ini. Benar terbantu sekali ya. Tapi aku pernah loh satu event gitu kan yang memang ditawarin pada saat itu, begitu ditanya budget, aku jawabnya udah kayak biasa aja gitu. Terus dibayar berapa tuh? Nah, alhamdulillahnya pada saat eventnya berlangsung, jadi sebelum menuju ke event itu memang agak dredeg juga, jangan-jangan di bawah standar nih. Tapi tuh jangan ditiru ya. Iya, cuma kan jangan ditiru sih. Cuma kebetulan pengen ngetes aja nih seberapa sih dihargainya iya, gitu. dihargainya gitu. Jadi pada saat event, hari H nih, ditanya nih, Ram, rekening dong. Oh yaudah, biar transfer nih. Udah, tek, udah. Ternyata lebih tinggi dari standar. Udah masuk, iya ternyata lebih tinggi dari standar. Betul. Oke, ternyata saya udah masuk kelas ini nih. Bisa dong berarti segitu gitu ya. Gitu. Oh, oke. Jadi pelan-pelan nih mulai naik. Akhirnya ya alhamdulillah. Aku pernah juga sih ya satu event. Ini event perusahaan apa tuh? Komputer. Perusahaan komputer, mereka gathering gitu kan. Terus aku kan kasih harga dong, kasih harga biasa kita di sini standarnya kita segini Kak, gitu. Terus langsung kita dealnya sampai di Jakarta, langsung di Jakarta. Udah aku transfer tuh dengan harga dilebihkan. Loh kenapa Kak? Aku kasihan sama kamu katanya kayak gitu. Ya ampun kita tuh sampai dikasihani tau nggak di sini karena harga kita tuh terlalu murah. Iya bener. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman dari Jakarta, kadang-kadang mereka lebih Mas lebih paham. Iya segini aja nih. Yaudah deh, ntar dibayar lebih. Betul. Kalau aku sih biasanya lihat dulu yang ngajakin siapa. Kalau misalnya lokalan, kita kasih harga yang lokal. Bener. Tapi kalau misalnya kayak ngasih job tuh anak-anak agensi, apalagi di Jakarta gitu, ya lebihin dikit aja. Karena, aku kurang sukanya juga ya kalau di Banjarmasin tuh kita misalnya ngasih harga nih ya. Terus kayak kita sepakati kan ibaratnya kita jangan mau lagi dong di di bawah standar. Di bawah standar gitu kan. Terus kita cobalah naik-naikin harga. Kadang yang ngajakin kita nih orang lokal, mereka tuh kabur begitu saja gitu, tanpa ibaratnya ghosting, tuh betul kita di ghosting nih sama IO ya kan, terus aduh nggak masuk nih, soalnya gitu budgetnya nggak masuk kan dikasih tahu dong kita gitu kan. At least kan dikasih tahu atau kita ya udah nego dulu nih, kita kan bisa aja nego sebenarnya, tapi kan kita pengen tahu juga nih mereka nih menghargai kita nggak sih kalau misalnya kita kasih harga segini kita rate kayak gini, nggak mungkin dong kita ngasih tahu kayak misalnya oke aku bisa misalnya 10.000 misalnya gitu kan, tapi bisa nego kok, kan kita nggak mungkin ngomong begitu ya, pasti nego ya kan. Kan jualan kita betul. Makanya jadinya aku kurang sukanya sih kalau di lokalan seperti itu ya, kadang suka di ghosting. Nah tapi beda nih habitnya kalau misalnya yang ngajakin orang luar kota gitu, kayak ibaratnya let's say orang Jawa gitu kan, mereka pasti akan kayak ngasih tahu Kak budgetnya nggak masuk, boleh kan nego atau kayak gimana gitu loh, itu kan lebih bagus kan gitu. Tiba diganti orang kan. Bener, tiba-tiba kita lihat di Instagram story, jadi ini yang mau dengan harga segitu, gitu kan. Tiba-tiba campaign aja. Betul. Bingung kan kita jadi. Kalau aku sih kayak gitu sih sekarang aku lebih mau ciptain diri aku profesional gitu. Betul. Saya mau minta aku udah punya price list segini gitu. Ya udah, mau aku lepas aja ke pasar gitu. Kalau misalnya dia nerima. Berarti kamu nggak mau jadi bunda dari lagi ya? Enggak, aku sekarang udah punya price list. Wah, mantap, benar. Price list tuh penting sih sebenarnya. Price list is very important. Iya, jadi kita tuh kayak punya portofolio sendiri. Iya, gitu. setuju. Mau sekarang bawa namaku profesional gitu. Nggak kalah gitu loh. Saya untuk di wedding aja nih ya. Di
di wedding itu kan ada MUA, Iya. ada dekor, Betul, betul. terus kita adalah salah satu vendor gitu. Benar. Kalau aku sih mikirnya kayak gini, aku mau create, aku nih di level ini nih vendornya gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai aku harganya harus segitu gitu loh. Sehingga orang-orang yang pakai aku ngerasa prestis. Betul. Nggak sembarangan. Bener. Kita juga ngasih perform yang ya Yes. sesuai lah dengan Sesuai dengan bayaran harga. kita gitu Betul. kan. Betul. Apalagi kalau Experience udah lama cuy. Nah. Dan kita udah puluhan Bener. tahun, Oh say. iya bener. Asli. Kita di radio udah berapa? 10 tahun lebih. Bener. Kalian juga kayaknya keluar masuk radio juga kan Iyalah. gitu. Itu sih Jadi emang ibaratnya kayak kita kalau entertain bet sudah. Tapi kan tinggal ya gimana dihargainya aja sayang gitu. Ya nggak naik-naik sama 2021 naiknya. Iya, masa kita ngarepin kelebihan dari saweran doang? Nggak mungkin sayang. jadi ibaratnya mungkin kita emang harus ada ini kali ya MC catering gitu Ya, memang perlu banget untuk samain persepsi nih gitu. Iya. Benar. Aku nggak sih, kita Jangan punya- sampai kita ngancurin harga teman. betul. Itu Bottom dia. price orang kita harus punya. Tapi Betul. kadang-kadang ya, kayak kita tuh yang jadi masalah sekarang itu, kita sendiri ya walaupun kita udah taruh nih harga misalnya 10.000 gitu kan ya, kita udah taruh 10.000, ada yang ngambil nggak ya? Tiba-tiba sepi aja nih job, kita turunin pelan. Nah, aku kayaknya kemahalan deh gitu itu deh. sih. Itu Iya nggak mentalnya ya? kita yang Itu harus mental, dirubah. emang Mentalnya mental. kita harus dirubah sekarang. Iya, Sekarang iya. Harus siap nggak sih kayak harus gitu ya? siap sih kalau menurut aku sih ya, karena kita harus deal-dealan dulu nih. Aku 10.000 ya. Kalau misalnya nggak masuk budgetnya ya nggak bisa, mohon maaf. Iya. Gitu. Kita harus punya mental seperti itu supaya Karena mental orang Banjar juga nggak enakan kan. Iya, betul. Jadi aku so far sih memang ada beberapa penolakan Iya. ya dengan harga naik gini, ataupun ada beberapa IO yang komplain gitu Iya, loh. iya, Nah, iya. aku bilang ini harga kita 10.000, kan kita sama nih tahu nih harganya misalnya 10.000 udah mulai tahun berapa, say. Iya, Nggak ada perubahan sama benar, sekali benar, kan benar, gitu. benar. Maksudnya ini kemajuan buat teman-teman kita di Banjarmasin, Benar. MC di Banjarmasin. Kita juga perlu untuk tingkatin standar. Jadi ya bolehlah kalian dengan harga di bawah standar kayak gitu ya, resiko kalian sih menurut aku kayak gitu. Betul. Sekarang aku udah oke, kita punya price list. Iya. Mungkin harusnya kayak buat temen-temen yang IO atau ngadain acara bisa jadi perpanjangan lidah juga nih buat company-nya mungkin. Iya, Jadi kan benar. ibaratnya jadi kesebar tuh bahwa oh ya udah standar di Banjarmasin sekarang udah naik gitu kan. Seperti itu ya teman-teman ya, semoga aja Ya tolong ya, Amin. naik, kita naik. Banjarmasin. Banjarmasin. Oke. Baiklah, ini kalau ini kan banyak nih sekarang kelas-kelas public speaking Oke. gitu kan. Wah, lama banget nih. Kaputer banget nih. Iya kan? Sama kan kita? Beda kita, bro. Enggak kan kita Oh, sama-sama iya. punya. Apa sih nih? Nah, kita Iya, punya enggak. perusahaan Kita kan. bersama- iya. Berselisihan gitu Oh perusahaan. gitu. Oke, baiklah tidak apa-apa. Yang penting cuan ya kan. Iya. Ini kan lagi naik-naiknya apalagi pandemi gitu Iya, kan. betul. Semua orang kayaknya pengen belajar public speaking. Salah True, satu true, soft skill lah ya. Iya. Terus pengen jadi MC. Apa sih kayak kalau misalnya mau jadi MC tuh harus punya apa dulu sih? Kalau aku sih harus punya PD-nya dulu sih. Ngomong di depan Bener. publik itu Bener. Ini boleh nggak? nggak Boleh. nggak gampang. Iya, Ngomong betul. seperti yang kita lakukan ini nggak gampang. Orang bisa, alah lu ngomong aja, kamu Iya. pander dia tak gitu kan. Hey gitu lah. Untuk bisa PD di depan publik, ngomongnya teratur, terus dia Betul. A to Z-nya itu bisa terarah, itu nggak mudah. Itu perlu, ini kamu yang punya rumah nih jadi ngasih ini. Cupuk rahum. Oh ya. Jadi memang benar-benar harus punya itu dulu, harus punya mentalnya dulu yang dibangun. Iya, Pede benar. dulu ya Pede berarti dulu. ya. Tapi jangan over ya, nggak bagus Iya. juga. Semua orang bisa ngomong tapi semua orang nggak mungkin pede. Atau bahkan Belum kebaliknya. pede. Semua bisa pede tapi banyak Belum yang bisa tentu. ngomong. Iya benar. Iya. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya awal-awal pengen jadi MC? Cabur aja dulu. Rasain aja dulu. Kayak ini kali ya, nawarin diri, Iya, mungkin bener. kalau ada event-event di kampus, Betul. atau di kantor, Iya. gitu. Yaudah Ya, aku aja kadang- jadi MC-nya gitu ya. Nggak ada salahnya sih. Iya benar. Kebanyakan kan sekarang teman-teman yang baru-baru itu dia berapa kali ketemu, coba aja dunia radio dulu gitu. Banyak loh ilmunya dunia radio kayak gimana. Benar-benar sih. Tapi setuju sih. begitu dia masuk ke dunia radio dan tahu bagaimana Sedikitnya duit yang iya, kita dapat ya. sedikit, itu dia. Saya mencoba menahan. Tiba-tiba kabur. Iya. Nggak total ya. Nggak total. Tapi mental anak-anak sekarang tuh emang kayak gitu ya. Ya, mas, iya sih, iya bener. Mental media sosial gitu loh Iya maksudnya. bener-bener. Ya karena kadang kita tuh ditempa bukan dari media sosial, kita Benar, ditempa benar. dari kehidupan nyata yang Benar. keras yang Betul, betul, berdarah-darah gitu kan. Karena Sekarang kan kayaknya- untuk ngetop gampang banget Iya ya. benar.
buat mereka yang baru, buat kita tetap susah ya. Kita di mana zamannya kalau mau temenan ke rumahnya, ngetok pintu ketemu orang tuanya baru gitu. Oh gitu ya? Ah, iya kan. Oh iya, iya. Aku nggak punya temen soalnya. Sekarang tinggal chat doang gitu. Iya. Apa-apa tinggal chat, apa-apa tinggal WhatsApp segala Kirim macam. foto palsu lagi fotonya Iya kan? bener, filter tinggal geser cakep gitu. Iya, bener, Dulu kan kita kalau mau janjian bener-bener dulu nih apa gitu. Kalau sekarang dia dari insight-nya ya kita ya. Iya, betul. Iya kan, sosial media. Nggak fair kayaknya menurut aku sih. Bener. ya tapi mau gimana perkembangan zaman. Betul. Kita harus benar-benar Sama satu hal nih yang harus kita lakukan, kita harus keep in touch with that. Kita harus keep in touch betul. kita harus ngikuti perkembangan zaman. Bener Kalau sekali. kita mau terus eksis, kayak Rama udah 10 tahunan gitu kan, Alhamdulillah. di sini berarti kita harus mengikuti itu. Iya. Kita nggak bisa yang kayak, aku nggak gitu, aku MC. Iya. Bener. Paling nggak Aku buat style kerjaan lah MC. ya. Iya, at least Idealis buat lah ya. kerjaan. Iya, Idealis iya. nggak bisa. Nggak bisa. Ya, sekarang udah berubah zamannya kayak kita MC itu fleksibel banget. Bener. Karena ada beberapa juga sih temen yang ya bisa dibilang idealis ya. Ya. Kalau MC lah ibaratnya gitu. Nggak mau misalnya, aku tuh nggak bisa Kak kalau misalnya denger lagu-lagu dangdut. Betul. Aku denger lagu-lagu DJ gitu nggak bisa. Ya udah sih, berarti kamu ya stuck di Betul. acara-acara indie saja. Iya bener. Yang mana Ngegas duitnya banget begitu. sih. Enggak, orangnya nggak ada. Oh nggak ada ya? Iya, Enggak, santai maksudnya Mai. ini kan kadang kita tuh kayak ibaratnya ada juga kok event-event yang sebenarnya nggak sesuai dengan genre kita. Betul. Tapi Tapi lagi-lagi profesionalitas kan aja. iya Betul. profesional. Kalau Rama apa pernah? Gimana? Nggak sesuai dengan Genre. Pernah? Apa Pernah ya? nggak? Enggak deh perasaan Oh, boleh. hajar terus. Enggak, maksudnya yang nggak sesuai dengan lu. Oh iya, pasti ada Aku kan pengen kayak selesai, gitu. cepet selesai gitu. Apa ya lupa deh. Pasti Event ujung-ujung. pemerintahan mungkin. Satu ya itu ya. You know lah ya. Mungkin kita punya pengalaman yang sama. Betul. Oh, bukan pemerintahan kamu. Aku tahu pengalaman kamu bukan sama pemerintahan. Bentar, yang berdirinya lama ya? Bukan. Aku tahu. Yang kamu pasti kayak, kamu berani nggak? Apa nih? Pokoknya last minute pasti berubah. Nah itu. Nah, itu dia. Cluenya itu. Oh gitu. Oh, Kayaknya paham. Kayaknya semua deh. Oh, Aku paham. enggak sih, aku mah santai aja. Tapi aku sih pernah dimarahin sama komandan. Ups. Oh. Oh. Itu kayak Ya, resiko lah mungkin ya. karena memang fleksibel pada lah. saat itu ada satu miskomunikasi lah kita Oh, nyebutnya. paham. Aku sudah paham. Iya. Miskomunikasi Kasian lah nanti ya. yang nonton nggak paham ya, nggak apa-apa Iya, lah. iya. Itu rahasia kita aja. Pokoknya kita Bener. siap. Nah, kita lah Iya. ya. Pokoknya 86 lah ya. Iya. Tapi Kenapa? baik-baik aja kok. Iya baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Hubungannya sekarang masih baik ya. Iya, baik-baik aja. Baik-baik Kalau ditawarin lagi mau nggak? Mau. Yakin? Tapi kan kita lebih ke komandannya. Oh, langsung. iya. Lebih ke acara personal Bapak. Iya, Siap. pokoknya 86. lebih ke UUD lah ya ujung-ujungnya duit. Iya. Jadi walaupun bagaimanapun kita Iya, harus profesional tetap lah, kan profesional profesional. aja ya kan. Itu tadi kan kita alhamdulillahnya semakin banyak jam terbang kita semakin bisa menghandle momen-momen yang kayaknya di luar dugaan kita gitu. Bener. Kita pernah kok MC musik dilempar botol. Oh pernah? Wow, Iya jelek kan? banget berarti kamu. Alhamdulillah. Kita pernah gara-gara teman tandem kita salah ngomong malah ngajakin berantem orang. Iya. Wow. Iya kita kan jadi teman tandem yang sebenarnya nggak bisa deh, nggak boleh kayak gini. Iya. Kan jadi masalah di belakang panggung di backstage kayak gitu. Jadi akhirnya kita kena juga gitu. Kita pernah kena semprot pemadam. Aduh, ngeri banget ya. Air, tos gitu. Iya. Wah, berasa konfeti bos. Susah. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Tapi kan itu kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal dapet pengalamannya. True. Kita bisa nge-handle, kita bisa belajar. Oh kemarin aku kayak gini, berarti kita bisa penanganannya harus kayak gini nih, kayak gitu nextnya. Oke, ini kalau nge-MC kadang masih suka gugup nggak sih? Ada nggak? Aku pasti lah. Kalau gugup itu Manusiawi lah. manusiawi untuk di depan di awal Bener. untuk memberikan yang terbaik sih pasti kalau kita gugup. Aku kalau bilang ke orang nervous is good gitu Iya, kan. betul. Berarti Yes, kita betul. pengen memberikan Nervous yang is a terbaik friend. iya, buat orang, buat acara itu. Kalau Iya. kita nggak gugup itu malah yang jadi kayak Kita jadi kayak acaranya, ini acaranya. acaranya mah kita gampang lepeh lah, ibaratnya kita lempeh ya. menggampangkan Menyepelekan acara. bener. Jadi nggak terlalu bagus. Bener. Bagus gugup itu sebagai penanda kayak oh kita masih hidup ya. Bagus sih gitu. Jantung masih berdetak, Nervous. iya. Oke, masih siap berpikir berarti. Oke, yang dipersiapkan sebelum MC biasanya apa aja nih?
senam wajah. Wow. Sangat Taktikal textbook. banget. Textbook sekali ya senam wajah. Iya kan biasanya kita minta cue card dikasih rundown. Iya. Ih, saya pernah dong MC dikasih covernya aja. Acara apa? Acara siapa? Gitu. Dikasih jam. Nggak dipakai orang lagi nanti. Makanya saya tidak lagi dipakai. Oh, iya. Ya karena memang ada miskomunikasi. Ya, Bukan semoga dari saya. semoga denger ya. Ya, Semoga denger. bukan dari saya, tapi dari event organizer yang dulu sekali menghandle. Saya gugup loh ini. Secara perlahan gampang sekali dibuka ya. Oke, baiklah. Berarti emang jadi MC itu nggak bisa dibilang susah, tapi nggak bisa dibilang gampang juga. Siapa lah. yang bilang gampang? Iya Susah kan? kok. Supaya nggak banyak. Oh iya biar nggak banyak Supaya persaingan kita ya. tetap mendominasi di Oh iya Banjarmasin. benar-benar. Susah Sampai banget. kapan kira-kira kalian mau mendominasi? Ya, Nggak mungkin selamanya. Iya. sampai batasan umur keliat lah. Sampai kita udah nggak bisa suntik-suntik botox lagi ya. Wow. Jadi kita tuh Tapi sih menurut aku ya kalau misalnya semakin tua itu semakin bagus, semakin mahal, kayak bisa di on the right track Iya, gitu. benar. Contoh aja yang itu siapa ya, MC dulu yang terkenal tuh sekarang yang kakak beradik yang satunya jadi dubes. ya, Tonto Yahya. Ya, Iya. mereka itu kan on the right track Iya, gitu betul. loh. Benar. Maksudnya ya pengen juga sih sama seperti mereka on the right track. Oke. Bisa dibilang nggak sih MC ini batu loncatan bisa banget. Bisa banget. Mau sampai kapan nge-MC terus kan nggak selamanya Iya, gitu. betul. Ya makanya Loncat terus kita capek. Iya, makanya kita itu kan harus melebarkan sayap nih. Betul. Nggak perlu dong nge-MC dulu. Ya coba sekali-kali buka usaha atau Benar. coba hal yang lain segala macam. Masuk ke politik Masuk misalnya. ke politik misalnya. Bener banget. Kan Siapa tahu. politik kan public speaking kepake banget. Benar. Betul. Siapa tahu bisa membuka pikiran teman-teman Yes. juga gitu kan, apalagi yang sudah senior ini dengan adanya apa sih pendatang-pendatang baru juga. Kita bukannya mau apa sih nggak mau memberikan tahta lah ibaratnya, Iya, bukannya benar. gitu, tapi sambil nyari juga nih ya apa yang kira-kira bisa jadi right track-nya Yes. dari teman-teman MC yang juga udah senior. Oke deh, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman. Udahan nih. Ya, bentar banget. Bentar banget sih. Tadi udah dikodein soalnya. Udahan ya udah. Ih, bentar banget. Kita masih tahan sampai imsak ini. Wow, imsak nih mau bulan puasa, ada rencana MC apa? Biasanya kamu di Pasar Waden. Udah nggak buka ya Pasar Wadenya. Nggak boleh. Udah nggak boleh. Tapi kita lagi nungguin ada proyekan web series juga di bulan puasa. Oke. Semoga dari situlah. Dibayar nggak? Ada Oh, dong. Kali aja nggak dibayar. Ya nggak dong, kan lumayan buat lebaran, walaupun Iya, nggak boleh betul. mudik ya. Nah tapi ya itu ya, kalau MC nggak dapet THR, di THR-nya kita ngumpulin sendiri. Bener, itu dia mulai dari bulan kemarin sih nabung Iya, ya, ditahan-tahan. betul. Ada aja bocornya di mana-mana. Betul, Ya, betul, nggak apa-apa lumayan lah, lah nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Baiklah, terima kasih Putra dan Terima kasih Rama. Maya. Terima kasih, Maya. Udah sama kita di sini ya Ram ya. Nanti minggu Oh, depan iya, bukan iya. kamu lagi. Iya. Iya. Tidak siap apa-apa. ambil alih. Iya, Iya, iya. tidak apa-apa. Karena tidak mungkin juga kalian mau di sini. Saya cocok lah ya. Iya, minggu depan Udah udah ya? dibayar kok. Ya, siapa tahu kan nih Teh Cupuk Rahom ada sponsornya. Ini meja kita oranye semua ntar warnanya. Kok orange? Iya, Teh Cupuk Rahom. Oh, merah ya? Nah. Maaf, Aduh. salah ya. Merah. Oke, terima kasih juga. Sebentar, sorry, saya lupa ya. Kita juga terima kasih nih buat Banua Kreatif yang udah minjemin kita studio. hari Terima ini. kasih Banua Kreatif. Terima kasih Banua Kreatif. Kreatif. Pokoknya sukses terus buat Banua Kreatif dan juga Rama, buat Putra juga, Thank buat you. Sebulan Podcast Maya juga. sehat-sehat terus ya. Iya, terima kasih. Pakai masker ya udah ya. Oh iya, pakai masker. Pakai masker. Ya, oke. Oke, thank you. Iya, Bye sama-sama. semuanya. Nah. Dah.